Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Ayu. Untuk materi hari ini yaitu kita akan bertema pendistribusian kembali dengan tujuan pembelajaran, yaitu menjelaskan pendistribusian kembali mengenai pendapatan nasional. Yuk kita lihat pendistribusian kembali. Nah, pendapatan nasional adalah tenaga kerja yang modal dari suatu negara yang mengolah sumber daya alamnya untuk memproduksi sejumlah neto. Nah, neto komoditi baik material, imaterial termasuk jenis jasa dan sejenisnya. Ada juga yang namanya rasio Gini. Rasio Gini adalah ketimpangan pendapatan di suatu negara. Itu ada berapa persennya. Redistribusi pendapatan adalah sistem pendistribusian kembali pendapatan dari masyarakat kaya pada masyarakat miskin. Selanjutnya, ada beberapa pendistribusian secara langsung baik barang ataupun jasa dengan program Raskin atau beras untuk rakyat miskin. Selanjutnya, program keluarga harapan atau PKH. Nah, kalau ini di beberapa luar DKI Jakarta dia ada yang pembetulan rumah atau dikasih uang, nanti rumahnya yang sudah tidak layak huni diperbaiki terus, ataupun ada yang PKH ini modelnya sistemnya kayak uang. Nah, model sekarang nanti diberikan tapi dia harus di semacam dicetak di tembok masyarakat bahwa dia termasuk program PKH itu. Selanjutnya, program bantuan operasional. Kalau ini sekolah, di beberapa sekolah negeri atau swasta. Kalau di swasta, bantuan operasional ini tertuju pada siswa mereka yang kurang mampu, nanti akan mendapat sejumlah dana yang sudah diberikan pemerintah untuk mengurangi biaya SPP atau sebagainya. Lanjut, untuk program Kartu Indonesia Pintar. Nah, ini bagi di sekolah juga, bagi siswa juga. Ini untuk pembiayaan siswa dalam proses pemenuhan kebutuhan dalam belajar, bukan hanya bayaran aja gitu. Kita lanjut, pemberdayaan masyarakatnya. Nah, program yang memusatkan kegiatan masyarakat Indonesia paling miskin pada wilayah pedesaan. Jadi sistemnya ini ada beberapa yang harus dilakukan. Jadi ada program-program dari pemerintah untuk masyarakat bawah agar bisa bangkit ekonominya. Kita lanjut, pengembangan usaha, membantu permodalan golongan menengah ke bawah yang ingin membuka usaha UMKM-nya. Seperti apa? Kalau saat sekarang masa pandemi itu kemarin dapat dana UMKM karena mungkin hampir semua UMKM itu anjlok, tidak bisa mendapatkan keuntungan karena sekarang pandemi semua hanya sektor makanan yang dibuka. Nah, bagi mereka yang UMKM di luar sektor makanan itu mendapat kondisi lebih parah. Yang makanan pun belum tentu semuanya laku. Jadi pemerintah memberikan dana kurang lebih sebesar 2.700.000 dan ada syarat-syarat yang harus dipenuhi dan dicairkan di Bank BRI seperti itu. Kita lanjut. Nah, penerapan pajak progresif. Pajak yang tarif pungutannya menggunakan persentase naik seiring semakin banyak kuantitas jumlah penghasilan objek pajak. Nah, ini biasanya objek pajaknya banyak beragam, ada di makanan, ada di barang gitu, ada di tanah gitu, bumi bangunan, tergantung mengikuti aturan pemerintah yang baru. Oke, untuk materi hari ini memang singkat karena tidak terlalu banyak yang harus dibahas. Semoga paham. Silahkan untuk penyempurnaan lanjut kembali untuk materi bisa hadir di Meet selanjutnya bersama Ibu, dan kalian bisa membaca materi terakhir untuk kali ini. Untuk tugas, kerjakan di buku paket bagian A dan B, langsung di buku tulis. Untuk pilihan gandanya di buku paketnya saja. Untuk esainya silakan di buku tulis IPS, tidak perlu difoto, nanti akan Ibu berikan jawabannya di classroom, jadi kalian mengkoreksi sendiri. Ingat, untuk di buku paket acuannya adalah untuk penilaian tengah semester dan untuk
ulangan harian. Oke, itu saja materi yang singkat kali ini Ibu bisa berikan. Semoga dapat memahami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.